Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja piloting 2 tahap 2 PPG bagi guru tertentu di Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Francisco. Saya seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Lintang Kanan, Kabupaten Patlawang. Saya merupakan mahasiswa piloting 2 tahap 2 PPG bagi guru tertentu di Universitas Lampung dengan NIM PPG 2413061195. Bidang studi PPG Pendidikan Bahasa Indonesia pada hari Senin 7 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SMP Negeri 2 Lintang Kanan, Kabupaten Patlawang di kelas 7B dengan materi pokok deskripsi dalam rangka memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Bapak minta kita berdoa secara bersama-sama. Dalam hal ini Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita baca doa, mulai. Anugerah, Aulia Melinda. Jadi hari ini semua siswa hadir semua ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada Hari ini. Jadi di sana yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi dan unsur teks deskripsi. Nah, itu tujuan kita ya. Itu tujuan yang paling utama. Tujuan yang utama itu adalah memahami fungsi dan unsur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi secara aktif dan mempresentasikan hasil diskusi terkait teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan memaknai teks deskripsi yang dibacakan teman atau paparan teman. Nah, itu yang tiga. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi sederhana, gitu ya, dalam tulisan, gambar atau video dengan memanfaatkan media sosial. Teks deskripsi itu apa, anak? Apa itu teks deskripsi? Ya, silakan. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dengan kesan penginderaan di dalamnya, yaitu penginderaan fungsi Penginderaan penglihatan. Jadi maksudnya itu adalah teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara
rinci. Itu ya, perhatikan teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dengan melibatkan penginderaan. Apa maksudnya penginderaan? Ada penginderaan penglihatan, gitu ya. Kalau kita menggunakan penginderaan penglihatan, berarti pembaca itu seolah-olah sedang melihat. Ada lagi penginderaan pendengaran, misalnya suara angin, ada suara guntur menggelegar, ada suara alunan musik. Nah, itu adalah termasuk indera pendengaran. Terus ada rasa manis, asin dan pahit, itu termasuk indera apa nak? Indera rasa, betul ya. Setelah itu indera peraba, rasa dingin, rasa panas, itu termasuk indera peraba. Nah, itu ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Bapak ada sebuah video ya, tolong diperhatikan dan disimak. Video ini adalah video motivasi. Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu lagi. Waktu mula sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang, karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu buru-buru? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba aku menuju sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membutuhkan hidup berat saya. Tapi kalau usaha yang signifikan, ini marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Jadi menurut KBBI, tes deskripsi adalah pemaparan. Nah, di sana ya, bisa dilihat, atau penggambaran suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Nah, itu yang disebut dengan deskripsi. Deskripsi itu adalah pemaparan. Itu menurut KBBI ya. Pemaparan secara
pemaparan suatu objek secara jelas dan rinci. Terus kita jelaskan lagi, di dalam deskripsi ini ada yang namanya penginderaan. Apa itu penginderaan? Melibatkan indera yang ada pada tubuh kita. Apa saja indera yang ada pada tubuh kita? Indera pendengaran. Indera ini apa namanya? Rasa. Indera pengecap ada di lidah. Indera melihat ada di kedua bola mata. Indera pendengaran di mana? Di telinga. Terus kamu menemukan bau harum, bau busuk, itu ada indera di mana? Hidung, gitu ya. Terus ada lagi kalian merasakan manis, pahit, asam, indera mana? Mulut. Jadi dalam deskripsi ini melibatkan panca Indera yang ada di tubuh kita. Maksudnya apa? Panca indera yang seperti apa yang dimaksudkan itu? Panca indera ini maksudnya adalah penulis itu menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci, sehingga kalau dia menggambarkan suatu masakan ini terlalu asin, berarti melibatkan indera rasa. Masakan ini terlalu manis, indera perasa. Atau ada lagi pemandangan ini terlalu indah, indera penglihatan. Ya. Sudah ngerti masalah deskripsi? Kira sudah cukup, sudah mengerti. Agar kalian lebih mengerti lagi, Bapak akan menayangkan video tentang deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Bisa dilihat. Kalau sudah, yuk kita belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks Bapak ini deskripsi. bisa didengar? Oh iya, sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa saja jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf, dan kalau disingkat namanya menjadi depan. D. Deskripsi. E. Eksposisi. B. Persuasi. A. Argumentasi. Dan N. Narasi. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dengan demikian, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Ciri yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Ciri yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Ciri yang ketiga, karena melibatkan panca indera, maka ketika membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Ciri yang keempat, memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek yang dideskripsikan secara jelas dan terperinci, seperti warnanya, bentuknya, ukurannya,
atau kepribadiannya. Nah, ciri yang terakhir, lebih banyak menggunakan kata sifat. Pengertian sudah, tujuan dan ciri-ciri juga sudah. Berarti terakhir kita akan bahas jenis-jenis teks deskripsi. Apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Ada 3 jenis teks deskripsi, yaitu objektif, subjektif, dan spasial. Yang pertama, teks deskripsi objektif. Sesuai dengan kata objektif, teks deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuai secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Perhatikan contoh berikut. Dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan buah mangga sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, teks deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Pasalnya, teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Di dalam teks tersebut, si penulis mendeskripsikan seorang gadis menurut pendapat atau opininya saat bertemu dengan gadis tersebut. Yang ketiga, atau yang terakhir, ada teks deskripsi spasial. Teks ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini kita bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Perhatikan contoh berikut. Di dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan suatu rumah dengan menjelaskan setiap sudut ruangan secara detail. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itulah tadi video yang Bapak tayangkan yang bertemakan tentang teks deskripsi. Jadi sudah jelas ya, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi tentang pemaparan suatu benda secara rinci. Jadi suatu benda itu kita paparkan, bisa saja pemandangan alam, misalnya kita paparkan ya. Kalau pemandangan alam yang kita deskripsikan, yang pertama itu yang kita lihat adalah keindahan alam. Misalnya kita duduk di kebun teh, yang kita rasakan, yang kita lihat itu pertama apa? Hamparan kebun teh yang terlihat indah, yang terlihat hijau, itu ya. Kalau sesudah itu kita apa lagi? Yang kita rasakan ada hembusan angin pagi yang sangat sejuk. Jadi itu yang kita rasakan ya. Terus kita mendeskripsikan orang itu bisa tidak anak-anak? Bisa. Ini bisa tidak mendeskripsikan orang? Bisa. Ini bisa? Bisa. Kalau kita mendeskripsikan seseorang, itu yang pertama kita lihat itu apa? Kita lihat itu adalah wajahnya ya. Kita melihat rambutnya, kalau dia pakai jilbab, terus warna baju yang dia pakai, cara dia berjalan, gitu ya. Itu kalau kita mendeskripsikan manusia. Jadi perlu kalian ketahui bahwa deskripsi ini sama halnya dengan kegiatan menggambar. Tahu menggambar atau melukis? Apa bedanya? Kalau melukis menggunakan alat lukis,
Kalau deskripsi menggunakan kata atau kalimat ya. Kita gunakan kalimat itu dalam deskripsi, sedangkan dalam melukis menggunakan alat lukis. Maknanya sama atau tidak? Maknanya sudah hampir sama. Setiap lukisan punya makna. Nah, di dalam bahasa Indonesia, deskripsi ini atau kegiatan melukis ini menggunakan bahasa. Bahasa apa yang kita gunakan? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita gunakan bahasa Indonesia, kita gunakan majas di dalamnya. Majas apa saja yang ada di dalam deskripsi? Majas personifikasi. Apa personifikasi? Membandingkan dua hal yang berbeda seolah-olah sama. Misalnya begini ya, mentari pagi menyapa. Itu termasuk majas personifikasi. Daun niur melambai, menyapa para petani yang sedang lewat ke sawah. Jadi itu adalah majas personifikasi. Selain majas digunakan juga penginderaan ya, indera pendengar, indera penglihatan, indera perasa, penciuman dan penglihatan. Berarti ada berapa indera? Ada 5 indera. Ya, ada 5. Jadi yang dilibatkan 5 indera ini dalam melukis atau mendeskripsikan suatu benda, ya. Jadi kita deskripsikan benda itu, kita deskripsikan warnanya, bentuknya, terus apa fungsinya. Benda ini fungsinya untuk apa? Misalnya kita mendeskripsikan meja, ini meja ini kita deskripsikan. Itu yang pertama kita lihat adalah bentuk. Seperti apa bentuknya? Persegi 4. Terus kakinya berjumlah berapa? 4. Kaki meja. Nah, sekarang ada lagi istilah yang bernama kaki meja. Ini termasuk majas. Yang punya kaki manusia dan hewan. Sekarang meja punya kaki ya. Kalau meja punya kaki, berarti meja sama dengan manusia dan hewan. Berarti bisa bergerak. Tapi itu hanya sebuah majas. Jadi gunakannya. Terus ada lagi kaki gunung, berarti majas. Kaki gunung, kaki meja, itu majas itu ya. Bagaimana di sini sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan? Dari video tadi sudah bisa dipahami? Tampilan video tadi sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Jadi kalau sudah mengerti, kalian sudah paham, sudah tahu, maka di sini Bapak akan membagi kelompok. Jadi kelompok ini akan Bapak bagi menjadi 3 bagian. Ketiga kelompok ini akan Bapak berikan yang namanya lembar kerja kelompok. Jadi lembar kerja kelompok kalian kerjakan. Kalian berdiskusi sesama kelompok kalian dulu ya. Siap nih berdiskusi? Siap. Bapak sudah sediakan yang namanya lembar kerja kelompok. Tolong dibahas dalam satu kelompok, diskusikan. Setelah itu setelah selesai berdiskusi baru lanjut ke Pak. Ini kelompok Pak. Ya, ini lembar kerja kelompoknya. Tanjung Sakti. Tanjung Sakti. Tanjung Sakti itu ada wisata. Wisata Tanjung Sakti. Ini siapa ini? Angkut Rega. Rega mendeskripsikan tentang meja. Ya, silakan tulis satu. Ini belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara silakan untuk membaca. Kenapa nama saya Nugra akan mendeskripsikan meja. Meja di kelas ini ada 3 ukuran, yaitu meja panjang, meja pendek, dan meja guru yang lebih besar. Meja guru setelah saya ukur memiliki ketinggian 50 cm dan dengan panjang 120 cm dan lebar 40 cm. Meja guru berbentuk persegi panjang dengan warna kuning keemasan. Di atasnya terdapat tepung meja dan plastik transparan. Kaki-kakinya berjumlah 4 buah dengan kaki 4 kaki dan di depannya dipasang bibir pelindung agar kaki tidak terkena oleh siswa. Di bagian bawah terdapat lagi tempat menyimpan daftar hadir, tinggal dan buku.
bentuknya berjumlah 4 buah dengan tingginya 60 cm dan panjang 120 cm dan lebar 60 cm. Meja panjang sebenarnya merupakan meja lama yang telah berumur puluhan tahun. Perkenalkan, nama saya Rangga, akan mendeskripsikan papan tulis putih di depan kelas. Papan tulis putih diletakkan di dinding, diletakkan dengan 2 buah paku beton di sisi persegi panjang bagian atas. Papan tulis dipasang di depan kelas disesuaikan dengan tinggi badan siswa dan guru sehingga pada saat menulis tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Papan tulis putih terbuat dari template yang dicat dengan cat pilok berwarna putih dengan ketebalan beberapa milimeter sehingga saat disentuh terasa licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah sebagai berikut. Tadi sudah dideskripsikan tentang benda-benda di ruang kelas. Perlu diketahui bahwa di dalam deskripsi ada majas personifikasi. Apakah deskripsi kalian menyertakan majas personifikasi, yaitu majas perbandingan? Kalau ada tolong dijelaskan, dan kalau tidak ada berikan alasan yang logis. Terima kasih. Pertanyaan Jenny. Tahu saya, majas sering digunakan dalam kalangan narasi. Misalnya, deskripsi dalam sebuah chapter seringkali menggunakan majas personifikasi. Misalnya, daun kelapa melambai-lambai, matahari pagi tersenyum manis melihat tingkah manusia. Saudara Suci, Yulinda, sebelumnya saya meminta maaf kepada kelompok kalian. Setelah saya menyimak pembacaan deskripsi tadi, kalian menyebutkan kata meja. Menurut saya, di situ ada majas personifikasi, yaitu kata kaki. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang memiliki kaki itu adalah manusia dan hewan. Sedangkan di sana kalian menyebutkan kaki. Menurut saya itu adalah majas personifikasi. Satu lagi, tadi kalian menyebutkan bahwa meja berdiri tegak di atas lantai. Yang bisa berdiri itu setahu saya manusia. Sedangkan di dalam deskripsi kalian yang berdiri itu adalah meja. Itu juga majas. Terima kasih. Ini adalah hasil yang luar biasa yang ditampilkan oleh kelompok tiga. Jadi Pak ucapkan terima kasih pada kelompok 3 dan kalian berikan tepuk tangan untuk kelompok D. Silakan duduk kelompok 3. Kita adakan yang namanya refleksi ya. Jadi dalam refleksi ini ada pertanyaan, perubahan apa yang kalian alami setelah mengikuti pembelajaran dengan Pak Pran ya? Dengan Bapak Francis. Sudah itu apa yang kalian pelajari? Ini kalian tulis di sini, terus ditempel di dinding refleksi. Apa adalah yang terbaik? Jadi Bapak akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu deskripsi. Jadi deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek secara rinci, gitu ya, yang melibatkan 5 penginderaan, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecap atau perasa. Jadi itu yang disebut dengan deskripsi. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa? Pantun ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang pantun. Jadi Bapak harap kalian bersiap-siap di rumah ya. Persiapkan diri dengan baik karena minggu depan kita akan kembali belajar dengan tema pantun. Kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa.